Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para tetamu Hall Habib Ali yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah dalam waktu-waktu di kota Solo, waktu haul, waktu maulid, rumah-rumah masyarakat Surakarta ini tiba-tiba menjadi rumah-rumah yang full barokah. Rumah yang mungkin biasanya yang baca sholawat cuman 5 orang penghuni rumah itu, tiba-tiba kedatangan tamu puluhan bahkan ratusan. Jadi puluhan dan ratusan yang baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyebab semua ini adalah wujudnya seorang manusia pada tahun 1259 Hijriah yang bernama Ali, punya ayah namanya Muhammad, marganya adalah Al-Habsyi, di desa yang bernama Qasam, Hadramut. Jadi pada tahun 1259 Hijriah lahir seorang bayi lelaki namanya Ali. Maka saat ini kita di kota Solo yang jauh dari Yaman, Solo yang jauh dari Hadramut, sudah tempatnya jauh dan masanya jauh sekali. 1259 Hijriah dan wafat 1333 Hijriah, kurang lebih wafat 106 tahun yang lalu. Setelah 106 tahun yang lalu dan ribuan kilo jarak tempat beliau berada sampai kita, tapi kita yang belum pernah bertemu dengan beliau, nggak pernah dengar suaranya, nggak pernah kumpul bersama beliau, kita menyebut Habib Ali, Habib Ali, Habib Ali, Habib Ali, Habib Ali. Siapa Habib Ali ini? Sampai-sampai anda-anda yang jauh dari desa semuanya jatuh cinta. Betul tak betul? Kita ini yang dari desa jatuh cinta. Kita pengen dapat berkahnya, kita pengen dapat syafaatnya. Karena yashfa'u yaumal qiyamah thalath, kelak di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang memberikan syafaat. Di antaranya adalah tsummal ulama, para ulama akan memberikan syafaat. Kalau tadi kita lihat Gubernur Jambi pada sambutannya di Masjid Riyadh, beliau mengutip hadis sahih di mana Nabi Muhammad SAW menyatakan nanti ada 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab, masuk surga tanpa dihitung-hitung oleh Allah Ta'ala. Kemudian setiap satu dari 70.000 itu boleh bawa 70.000 temannya ke dalam surga tanpa hisab. Dan insya Allah Habib Ali ini satu di antaranya. Nah, kita ini berjuang-juang kesini nih pengen nanti termasuk satu di antara 70.000. Cuman yang jadi masalah yang datang hall itu lebih dari 70.000. Betul? Lah kita masuk yang mana nih? Yang dianggap temennya kemudian masuk surga tanpa hisab, atau kita yang yaudah deh lu hisab dulu ntar ketemu di surga? Yang mana kira-kira? Ya pengennya yang Bib tolong masukkan kelompok yang gak pakai hisab Bib. Antum kan punya kesempatan bawa 70.000 orang, saya daftar Bib. Ya semuanya daftar, yang diterima yang mana? Yang diterima yang mana? Nah, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau ini bukan sembarang orang. Buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kita harus kenal, kita harus ngerti, biar kita bisa mencontoh, kita bisa mengikuti, kita bisa meneladani, dan kita bisa menjadi seperti beliau radhiyallahu taala anhu. Itu harus jadi semangat, himmah, harus menjadi
Cita-cita bukan sekedar cari berkahnya, bukan sekedar pengen ikut, tapi pengen jadi seperti beliau radhiyallahu taala anhu. Kalau kita nggak bisa seperti beliau, anak kita harus bisa. Kalau anak kita nggak bisa, cucu kita harus bisa. Kalau cucu kita nggak bisa, cicit kita harus bisa. Kalau cicit kita belum bisa, pokoknya satu di antara keturunan kita harus bisa seperti beliau. Ini harus jadi misi, ini harus jadi visi, ini harus jadi tujuan, ini harus jadi harapan, ini harus jadi cita-cita. Makanya kita harus kenal siapa itu Habib Ali. Kalau kita nggak kenal Habib Ali, datang hall dapat barokahnya, tapi pulang kita nggak ngerti jalannya, pulang kita nggak tiru amalannya, pulang kita nggak ikuti petunjuknya, pulang kita tidak berjalan di jalannya. Naudzubillah min dzalik, barokahnya hilang. Nah, biar berkahnya nih nggak hilang terus nyambung, mari kita kenal Habib Ali. Sedikit malam ini saya akan bocorkan rahasia-rahasianya Habib Ali yang sudah sebagian disebutkan. Tapi malam ini kita kupas sedikit dalam rangkaian majelis Solo Berhaul ya. Solo Berhaul berpusat di Masjid Riyadh. Nah, Habib Ali ini namanya aja nggak sembarangan, namanya Ali. Kenapa namanya Ali? Pak, kalau istri Anda lagi mengandung mau melahirkan, kira-kira Anda dampingi atau Anda tinggal? Dampingi ya. Ini suami zaman sekarang takut ninggal istrinya, bukan karena sayang, karena takut. Kalau dampingi karena sayang nggak apa-apa, tapi dampingi karena takut, nanti istrinya marah, bisa-bisa jadi suami dipecat nih. Nah, ditukarkan sama suami yang lain. Naudzubillah min dzalik, kan lagi ngetren nih tukar-tukar suami nih. Ya naudzubillah min dzalik. Tapi kalau para ulama radhiyallahu taala anhum ajmain, istri-istrinya adalah wanita-wanita yang sholihah, yang enggak mau bebani suaminya. Enggak mau bebani suaminya. Jadi kalau suaminya itu ulama, maka istrinya udah mewakafkan suaminya lillahi taala. Kamu milik Allah, sana berjuang, sana keluar, sana dakwah. Hebat itu istri yang sholihah. Itu dahulu. Sekarang mirip, cuman bedanya jauh. Kalau yang sekarang, Pak, kamu itu hidup pengajian melulu, mana waktu untukku? Wah, jawab sang suami, justru pengajian itulah waktu untukmu sayangku. Kok bisa? Iya, karena aku siapkan itu untuk selamanya abadi bersamamu di surga Allah Ta'ala. Kata istrinya, gaya kamu. Sok jawab. Nah, ini Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi, ayahnya Habib Ali, seorang ulama dan seorang murid yang taat pada gurunya. Tidak mungkin seorang jadi ulama kalau nggak punya guru. Makanya kalau ada orang nggak punya guru, jangan percaya dia sebagai ulama. Ilmu itu sebagaimana dikatakan tadi Tuan Guru Bajang namanya, Haji Zainul Mahdi, beliau mengatakan ilmu itu ada dua. Gubernur NTB ya, Majdi. Saya nggak kenal soalnya. Saya banyak nggak kenal orang, tapi biasa dikenal sama orang. Ini sang gubernur tadi menyampaikan satu ilmu yang luar biasa. Ilmu itu ada yang ilmu dengan dirosah, ada yang ilmu dengan wirathah. Ilmu yang dengan belajar, ada yang ilmu sifatnya warisan. Ada yang belajar, ada yang sifatnya warisan. Jadi kalau belajar harus jelas gurunya siapa. Makanya kalau nggak punya guru, maka jangan dianggap sebagai orang yang punya ilmu. Nggak jelas nih gurunya siapa, kitab gurunya siapa, Facebook gurunya siapa, YouTube gurunya siapa, Google gurunya siapa, WhatsApp. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau gurunya fulan, karena fulan jauh, saya pernah belajar untuk melanjutkan pelajarannya nyambung lewat YouTube live. Keren. Gurunya fulan, saya pernah nyantri di sana 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kemudian sekarang untuk menambah ilmu, saya belajar dari ulama-ulama lewat Facebook. Keren. Saya ikuti live-nya di Instagram Habib Umar bin Hafid. Keren. Itu namanya berguru, punya guru. Habib Muhammad ini bukan cuman dirosah. Ya, bukan cuman dirosah, belajar pada guru. Beliau juga wirathah, warisan. Karena ayahnya, ujung-ujungnya ayahnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sisi
Dia belajar dari ulama-ulama yang besar. Dari sisi warisan, kakek-kakeknya juga orang-orang yang luar biasa. Ini Habib Muhammad. Nah, Habib Muhammad taat sama gurunya. Gurunya bilang AA, gurunya bilang BB. Hari itu ada pengajian di tempat gurunya. Beliau pun duduk ikut ngaji. Istrinya tiba-tiba di rumah, kalau bahasa Solo, nyakiti perut tuh ya. Tanda-tanda mau melahirkan, buka 1, buka 2, mungkin ibu-ibu loncat buka 9 ya Bu. 1, 2, 9 itu. Ya, biasa buat saya menghadapi orang melahirkan ya. 1, 2, 9 buka. Tiba-tiba yang lahir ini laki-laki. Maka sang ibu ngasih tahu nih kepada suaminya, sampaikan pada suamiku. Bukan suaminya suruh pulang, seneng suaminya lagi di pengajian. Di pengajian tempat gurunya seorang wali ulama yang besar yang bernama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Maka sang istri ini pengen agar suaminya minta nama kepada gurunya, agar didoakan oleh gurunya. Gak seperti orang zaman sekarang kasih nama RUWET, ruwetnya luar biasa. Namanya 4: Sastro, Bagus, Jantan, Ganteng. Ini nanti manggilnya siapa nih? Repot kan namanya panjang, karena mikir-mikir sendiri. Pasrah sama gurunya, berangkat ini utusan, sampaikan pada suamiku, anaknya udah lahir laki-laki. Habib Muhammad dikasih tahu nih sang suami dapat anak laki-laki, langsung ngomong sama gurunya, guru, istri saya melahirkan anak laki-laki, enaknya dikasih nama siapa? Gurunya langsung di pengajian bilang, kasih nama dia Ali. Nanti dia akan mewarisi kewaliannya Habib Ali bin Alwi Khaliq Qasam, seorang ulama yang kalau mengucapkan Assalamu alayka ayuhan Nabi, maka langsung mendengar jawaban salam dari Nabi Muhammad SAW. Wa alaikassalam ya Syekh, dan semua orang di sekitarnya bisa mendengar. Jadi Habib Ali bin Alwi, asal usul nama Habib Ali itu dari Habib Ali bin Alwi, mencontoh namanya seorang wali. Dan wali ini kalau mengucap salam Assalamu alayka dalam at-tahiyat, maka terdengar jawaban salam Nabi wa alaikassalam ya Syekh, dan didengar oleh seluruh makmum. Sehingga banyak orang dulu yang safar ke tempatnya Habib Ali bin Alwi Khaliq Qasam, tujuannya pengen sholat jamaah, pengen dengar suara jawaban salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung dulu belum ada Facebook, untung belum ada WhatsApp. Kalau ada viral. Kalau ada viral itu. Untung belum ada. Ini namanya Habib Ali. Makanya Anda kalau ngasih nama anak jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh, jangan cari keren, cari barokah. Cari barokah. Penting nama itu, pentingnya luar biasa. Yang sudah terlanjur ya udah buat anak lagi, nanti kasih nama yang bagus. Ya semangatnya begitu. Halo. Nyantai ya, nyantai saja. Nih Habib Ali, namanya Ali. Warisan siapa namanya? Dari Habib Ali bin Alwi Khaliq Qasam. Siapa yang kasih nama? Seorang ulama besar yang bernama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Apakah kelebihan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir? Beliau berkata, saya diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat. Maka saya minta sama Allah agar seluruh muslim yang hidup sezaman dengan saya tidak ada yang masuk neraka, dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Untung ya yang hidup sezaman dengan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Nah wali yang satu ini ngasih nama anaknya muridnya Ali. Dikasih nama Ali. Nah Habib Muhammad ini patuh sama gurunya. Habib Ali masih kecil, Habib Muhammad sudah dipindah tugaskan oleh gurunya. Seperti pegawai negeri itu loh, pindah tugas. Habib Muhammad dipindah tugaskan, nah sana pindah ke Mekah. Pindah ke Mekah, anaknya masih kecil. Anaknya masih kecil dan punya adik kecil, Ali dan Aminah. Maka saat itulah Habib Muhammad meninggalkan Habib Ali untuk diasuh istrinya. Dah kamu tinggal di Qasam, asuh Ali. Berangkat nih dakwah ke Mekah sama anak-anaknya yang udah besar. Sehingga Habib Ali tinggal di desa berdua dengan ibu, itu berkah. Gak kemana-mana, mainnya dengan ibunya, karena ibunya juga senang main dengan anaknya. Dan ibunya adalah seorang arifah billah, seorang wanita yang solihah, yang alim, yang derajat ilmunya luar biasa. Namanya Alawiyah radhiyallahu taala anha. Dididik anaknya ini,
dididik betul. Mirip dengan ibu-ibu zaman sekarang, dididik anaknya untuk main WhatsApp. Iya. Bahkan kalau anaknya pengen deket-deket, ibunya nggak seneng zaman sekarang. Sana, sama mbak, iya, sana, sama mas, jangan sama mama. Jangan sama mama lagi sibuk, mama lagi sibuk. Ini wanita zaman sekarang dan mungkin ibu-ibu salah satu di antaranya. Betul ibu-ibu? Alhamdulillah ngaku Pak. Tanda rendah hati itu mau ngaku kekurangan dan kesalahannya. Beda dengan Hababah Alawiyah ini. Wanita yang satu ini diamanati suaminya, jaga anaknya, didik. Suatu hari ini masih kecil, Habib Ali umur sekitar 4-5 tahun. Biasa main ke masjid untuk sholat, untuk ibadah. Jubahnya ketinggalan. Karena dulu kalau orang-orang Hadramut ke masjid itu dandan. Kalau ke masjid dandan, mirip dengan kita ke mall dandan, ke masjid enggak. Kalau orang dulu ke masjid dandan, kita ke mall dandan, ke masjid enggak dandan. Pakai jubah, pakai baju, kemudian pakai jubah. Nah rupanya waktu pulang lupa, jubahnya ditinggal di masjid. Jubahnya ditinggal di masjid. Bilang sama ibunya, ibu jubahnya ketinggalan. Malam-malam sama ibunya, sayang sama anak, diantarkan ke masjid. Tapi ibunya jaga di luar, karena perempuan nih nggak masuk masjid, nunggu di luar. Dicari sama Habib Ali, di mana jubah saya? Gak ketemu, jubahnya nggak ada. Tiba-tiba dari salah satu tiang masjid muncul makhluk gaib, rijalullah. Ali, kamu cari ini ya, nih saya simpankan. Coba kalau itu Anda, kira-kira bagaimana? Pingsan atau lari? Mungkin ada penampakan. Ada penampakan. Mungkin kalau kita seperti itu. Ini Habib Ali nyantai. Nih Ali bajumu. Oh iya terima kasih. Ya. Kemudian keluar nyantai. Jadi dari kecil tuh lihat yang begitu hal yang biasa. Kalau kita lihat begitu luar biasa. Saya mendapatkan penampakan, cerita ke seluruh dunia. Cerita ke seluruh dunia. Ini umur 4-5 tahun. Udah lihat yang seperti itu, hal yang biasa. Sedikit pun aku tidak gentar, sedikit pun aku tidak takut. Sama ibunya kemudian dibawa pulang. Kemudian oleh para ulama dikatakan, ini anak jangan tinggal di desa ini. Ilmunya ulama di sini udah dihabisin sama dia, harus dipindah ke kota ini, tempatnya para ulama. Saat itu ada kota Seun, pindah ke kota Seun, belajar di situ, belajar di situ, belajar di situ juga katanya ulama-ulama yang tahu bener ini ulama di kota ini ilmunya udah dihabisin ini. Sayang nih anak cerdas soleh ini, udah kirimkan ke tempat bapaknya ke Mekah sana, kirimkan ke tempat bapaknya ke Mekah sana. Sehingga umur 17 tahun Habib Ali berangkat ke Mekah. Kalau diceritakan ini sampai 10 tahun gak akan rampung. Yang gak akan rampung. Makanya ceramahnya dirampungkan saja, ceritanya dilanjutkan tahun depan. Iya sabar dulu, belum selesai. Ya kalau urut-urutannya ya itu panjang sekali. Tapi saya akan ambil beberapa poin. Ternyata ayahnya adalah seorang ulama, ternyata ibunya adalah seorang ulama. Pantes kalau anaknya jadi ulama. Lah kita ini pengen anak kita jadi ulama. Bapaknya aja belajar ngaji nggak mau, ibunya belajar ngaji nggak mau, bapaknya ngaji bareng dengan ibunya di depan anak nggak mau. Tapi berharap semoga anakku jadi ulama, semoga anakku jadi ulama, semoga anakku jadi ulama. Bisa, tapi susahnya luar biasa. Al-Habib Abu Bakar, Hai Abdullah bin Bakar Al-Idrus. Hai Abdullah bin Bakar Al-Idrus ditanya, bagaimana kamu bisa menjadi seorang wali besar yang gelarnya Al-Idrus? Singa, ya raja hutan. Kenapa dijuluki raja hutan? Karena raja para wali di zamannya. Bagaimana kamu bisa jadi seperti itu? Jawabannya sederhana. Saya pengen ngajak main pagi-pagi ibu saya. Ibu saya lagi sholat duha. Akhirnya saya samperin ayah saya, pengen main dengan anak saya waktu kecil. Ayah saya sholat duha. Saya pun samperin pembantu saya, pengen main dengan pembantu saya sholat duha. Karena semua sholat duha, akhirnya saya samperin ibu saya, Allahu Akbar, ikut sholat duha di samping ibu saya. Keren itu orang dahulu, mirip dengan kita. Pengen sholat duha, ibunya diajak nonton gosip. Ya bu ya. Oh iya itu ngaku kan, mewakili yang lain. Jadi begini ini, anak beda dengan orang
Orang tua dulu beda dengan orang tua zaman sekarang. Makanya anaknya juga beda. Kalau anak kita nggak bener, jangan salahkan anak. Pasti kitanya yang nggak bener. Kalau kitanya bener, anak kita pasti insya Allah bener. Itu Habib Ali, ayah ibunya memang luar biasa. Siapa ayah beliau? Muftil Haramain. Habib Muhammad bin Husain itu mufti Mekah sekaligus Madinah. Mufti, ketua Dewan Fatwa. Kalau sekarang di Indonesia seperti ketua MUI. Ya, tapi ini ketua MUI Mekah dan Madinah, artinya itu seluruh dunia Islam muftinya. Mufti Syafi'i seluruh dunia Islam, semua yang madhabnya Syafi'i di masa itu kalau mau fatwa hukum tanya sama ayahnya Habib Ali, Habib Muhammad bin Husain. Makanya dulu ini pendiri NU ya Hasyim Asy'ari dan juga ya Khalil Al-Bangkalani, karena belajar di Mekah, tinggal di Mekah, ilmunya ngambil dari Habib Muhammad bin Husain. Tapi Habib Muhammad bin Husain udah meninggal. Akhirnya belajar kepada siapa? Kepada putranya. Siapa putranya? Habib Husain. Siapa Habib Husain? Kakaknya Habib Ali. Bagaimana Habib Husain mewarisi ayahnya? Keilmuannya diakui oleh para ulama sehingga beliau menjadi mufti menggantikan ayahnya setelah beberapa kurun waktu. Gantikan ayahnya ya Khalil Al-Bangkalani, ya Hasyim Asy'ari. Dua-duanya dalam kitab Tasniful Asma, halamannya saya lupa, cari sendiri, karya Syekh Yasin Al-Faddani, seorang ulama dari Padang yang berdakwah dan punya sekolah di Mekah, dan luar biasa, karyanya luar biasa banyak. Menuliskan salah satu di antaranya ya Hasyim Asy'ari dan ya Khalil Al-Bangkalani. Kedua-duanya selama tinggal di Mekah kurang lebih 7 tahun kalau saya nggak salah, mondar-mandir belajar kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan kepada saudara iparnya yaitu Habib Ahmad As-Segaf, salah satu pensyarah kitab Fathul Mu'in, belajar di Masjidil Haram dan di rumah keduanya. Tuh pendiri NU belajarnya sama Habib, belajarnya sama Habib Husain bin Muhammad bin Husain. Makanya ya Hasyim Asy'ari rahimahullah, beliau itu dari Jombang datang ke Solo cuman untuk nemui Habib Alwi yang makamnya sekarang di samping Masjid Riyadh, untuk mengatakan, Habib, saya muridnya Pak D jenengan, saya muridnya paman jenengan, menyambung silaturahim. Ini Habib Muhammad bin Husain, keluarga ulama. Jelas semuanya? Kenapa saya teriak-teriak? Biar nggak ngantuk, karena wajah-wajah kelaparan tampak. Maaf ya, harus teriak. Yang paling lapar nih saya, makanya yang paling teriak adalah saya ini. Ini Habib Ali kemudian tinggal di kota Sewun, singkat ya, tinggal di kota Sewun. Salah satu kesenangan beliau adalah seni. Beliau seorang seniman, maka beliau suka dengan syair. Ahli bahasa, ngajarnya nahwu, seniman, suka bersyair. Sehingga suatu hari ketika tidur mimpi. Insya Allah kita dapat mimpi yang seperti ini, amin. Khusus bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah. Yang seperti ini khusus bapak, ibu-ibu nanti mimpinya model lain ya bu ya. Habib Ali lagi tidur mimpi masuk surga. Ibu mau bu? Oh mau, boleh pak. Mimpi aja boleh ya. Kalau masuk surga tanda tanya, karena sebagian besar penghuni surga adalah kaum pria dan wanita sedikit. Kebanyakan wanita tempatnya di neraka. Tapi insya Allah yang bilang mau tadi masuk surga, amin Allahumma amin, karena tidak tergerak untuk minta kecuali yang akan diberi. Sayyidah Rabi al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya, kapan saya tahu doa saya diterima, dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Maka Sayyidah Rabi al-Adawiyah radhiyallahu anha menjawab, ketika lidahmu digerakkan untuk meminta, sebetulnya saat itu Allah sudah memberi yang kamu minta, karena yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita, mintalah, karena kita pengen beri. Allah udah bilang ud'uni astajib lakum, mintalah aku beri. Makanya kalau ada orang udah mau minta berarti sudah diberi. Ibu-ibu tadi minta masuk surga, maka mudah-mudahan segera mati.
Begitu Bu. Takut juga, aneh ya. Pengen cepat masuk surga, kalau didoakan segera mati tidak mau. Betul Ibu-ibu? Nah tuh. Insya Allah panjang umur semuanya. Fi taatillah, sihah wal afiyah. Ya ma'lutuf at-tamah daimah insyaallah. Amin. Nah, lanjut ya. Udah lapar? Belum. Anda belum, saya sudah. Jadi saya nggak akan lama-lama. Besok subuh maulid. Besok subuh maulid akbar. Ya insya Allah berkahnya luar biasa. Begini, mimpi masuk surga duduk di bawah pohon surga. Nggak sama dengan pohon dunia. Namanya pohon mimpi. Terus didatangi bidadari yang jumlahnya unlimited. Cocok Pak, cocok. Iya, Anda baru dengar aja udah cocok nih. Kemudian bidadari tadi ngomong, Ali, kamu di dunia ada yang nggak suka kamu nyanyi qasidah. Maka saya ini sama Allah, kami di surga diperintahkan sama Allah nyanyi untuk kamu. Terus ngimpi bidadarinya baca qasidah. Kalau Ali Maksum yang suaranya jelek aja seperti itu indahnya. Ali Maksum yang cowok ini suaranya menggetarkan hati kita. Bayangkan kalau bidadari nanti di surga baca ya waridal unsi, jangan dengar suara saya jelek. Bidadari nyanyi ya waridal unsi, masya Allah mabuk itu. Dinyanyikan sama bidadari qasidah. Begitu bangun dengar suara baca qasidah. Di situ Habib Ali kemudian mantap bahwasanya qasidah ini harus disebar luaskan. Mau ada pro, mau ada kontra, yang penting sesuai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai akhirnya beliau buat maulid Simtud Duror. Ini yang pengen saya sampaikan. Poinnya, karena besok kan baca maulid. Ya, tadi kan cuman sampel maulid versi ringkas. Yang full besok pagi. Awas nih kalau ringkasnya suka, fullnya nggak suka. Habib Ali buat maulid namanya Simtud Duror. Namanya Simtud Duror, untean mutiara. Ya, untean mutiara seperti kalung gitu. Simtud Duror. Artinya setiap fasal ini mutiara. Setiap kata itu mutiara. Setiap huruf adalah mutiara. Al-kalimah durrah. Setiap kalimat itu mutiara. Jadi untean mutiara, setiap huruf adalah mutiara. Sehingga kalau kita pengen barokah, sekarang ini sebar luaskan Simtud Duror. Mohon maaf ikhwani rahimakumullah, saya ini sekarang mau cari orang baca maulid susah. Mau cari orang baca maulid susah. Maulid itu seperti hilang, tenggelam. Maka pulang dari Solo, hidupkan lagi nih maulid di rumah Anda masing-masing. Mau 5 orang, mau 3 orang baca Simtud Duror. Kemarin saya duduk di sini pagi-pagi, masya Allah, ada remaja dari Malang di pojok situ duduk baca maulid 5 orang. Waktu qiyam, semangat, senang baca maulid. Maulid ini kalau dibaca benar di rumah masing-masing, janjinya yang nyusun, mu'alifnya berjanji, maulidku ini adalah hadiah dari Allah untuk orang yang hidup di akhir zaman, untuk menambal kekurangan amal mereka. Mereka itu nggak bisa amal seperti orang-orang dulu yang tahajudnya ribuan rakaat, yang puasanya luar biasa, yang zikirnya luar biasa. Orang-orang dulu dengan zikirnya, dengan puasanya, dengan sholatnya dapat karunia dari Allah yang luar biasa. Kita ini nggak bisa niru sholatnya, nggak bisa niru puasanya, nggak bisa niru zikirnya, sehingga banyak karunia Allah yang besar terlewatkan. Habib Ali buatkan formula, baca ini dengan benar, maka paket-paket karunia Allah yang besar yang diperoleh dengan zikir, dengan doa, dengan mujahadah akan diberikan kepadamu, cukup dengan baca Simtud Duror. Paket hemat namanya Simtud Duror. Tapi jangan kemudian begini, ya udah deh, saya Simtud Duror aja nggak usah tahajud, ngawur. Ini yang ahli baca Simtud Duror otomatis dia akan dirajin tahajud, dia akan senang cari ilmu. Sebar luaskan maulid ini dimanapun kita berada. Paham maksud saya? Paham apa? Baca maulid. Jangan kita nanti baca sholawatnya, qosidahnya banyak, maulidnya hilang. Tadi ini pakai qosidah, pakai atau enggak pakai? Pakai atau enggak pakai tadi ini? Pakai rebana atau enggak pakai rebana? Pakai, enak atau enggak enak?
Kalau telinga Anda normal enak. Kalau nggak normal nggak enak. Ini Masya Allah nih teman-teman ini. Suaranya merdu-merdu. Makanya saya baca 2 pasal mundur. Kenapa paling jelek suara saya? 2 pasal mundur nih, kewajiban saja untuk buka mimpin. Selainnya saya serahkan. Wala yurawwish siwa mahir. Kata Habib Ali Habsyi, gak boleh nabuh rebana di majelis kecuali orang yang ahli. Kalau gak ahli gak boleh. Yang suaranya jelek tahu diri. Kita ini duduk di depan kalau jelek, udah di depan aja duduknya. Suara serahkan yang ahlinya. Semua ada ahlinya. Kalau ceramah Anda dengarkan saja. Biar saya yang ceramah. Kenapa? Saya ahlinya. Kalau Ali Masum yang ceramah kan kasihan, keder ya. Betul kan? Serahkan saya di sini. Nah, berikutnya diserahkan pada Habib Muhammad. Karena beliau juga ahlinya. Halo. Kok hai? Nah ini, sebarkan Simtud Duror, sebarkan. Nah, mau nyebarkan gimana kalau bukunya nggak punya? Beli. Dan beli buku Simtud Duror yang asli. Jangan beli yang palsu. Kenapa? Karena yang tidak dicetak oleh keluarganya Habib Anis, nggak dicetak oleh keturunannya Habib Ali, itu bukunya belum diteliti. Cuman asal cetak, ditulis sendiri, sehingga banyak tulisannya yang salah cetak, salah tulisan. Bayangkan kalau Anda pakai kartu ATM, mau ambil duit, saldo Anda ada 2 miliar, Anda masukkan kartu ATM, kalau pinnya salah 3 kali berturut-turut, diblokir. Paham enggak? Lah baca Simtud Duror ini salah semua ya, diblokir nih. Paket hemat tidak turun. Karunia ilahiyah yang besar-besar yang dijanjikan Habib Ali diblokir. Kenapa? Bacanya salah. Makanya berguru. Ini Simtud Duror Thariqah, belajar, nanya gimana cara bacanya. Jangan asalan, karena itu mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.